Malam itu sunyi, tetapi tidak kosong. Ada satu detik di sepertiga malam ketika langit terasa lebih dekat dari biasanya. Jika kamu sampai pada video ini, mungkin ada satu doa yang pernah kamu ucapkan dalam gelap, dengan suara yang nyaris tak terdengar, namun disaksikan sepenuhnya oleh Allah. Banyak orang mengira doa yang kuat harus diucapkan dengan suara gemetar dan air mata yang jatuh deras. Padahal, doa yang paling dalam sering kali lahir dari hati yang diam, dari jiwa yang sudah terlalu lelah berharap kepada manusia. Tahajud bukan tentang berapa lama kamu berdiri, bukan tentang seberapa fasih bacaanmu. Tahajud adalah tentang keberanian untuk datang ketika tidak ada siapa-siapa selain Allah. Ada orang yang bangun malam karena kebiasaan, ada yang bangun karena rasa bersalah, dan ada yang bangun karena hatinya dipanggil tanpa alasan yang bisa ia jelaskan. Jika kamu termasuk yang terakhir, dengarkan baik-baik, karena bisa jadi doa tahajudmu tidak berhenti di langit dunia. Ia tidak tertahan oleh waktu. Ia tidak gugur di tengah jalan. Ia sedang berjalan. Di antara jutaan doa yang naik setiap malam, ada doa-doa tertentu yang Allah izinkan menembus lapisan langit, melewati hijab yang tidak kasat mata, hingga sampai pada tempat yang tidak semua doa bisa sampai ke sana. Bukan karena orang yang berdoa itu suci, bukan karena hidupnya tanpa dosa, tetapi karena hatinya sedang benar-benar jujur. Disinilah tanda-tanda itu mulai muncul. Bukan tanda yang menggelegar, bukan kejadian ajaib yang langsung terlihat, melainkan perubahan halus yang sering dianggap biasa. Tanda pertama adalah ketenangan yang datang tanpa sebab yang jelas. Masalahmu belum selesai, jawaban doamu belum terlihat, keadaan hidupmu masih sama seperti kemarin. Namun hatimu tidak lagi memberontak, ada rasa tenang yang aneh. Bukan bahagia yang meluap, melainkan tenang yang menunduk. Jika setelah tahajud kamu merasakan ini, jangan anggap sepele. Itu bukan sugesti, itu bukan kebiasaan. Itu adalah jawaban paling awal dari langit. Allah tidak selalu menjawab doa dengan memberi apa yang diminta. Kadang Dia menjawab dengan menenangkan orang yang meminta, agar ia cukup kuat menerima apapun yang akan datang. Doa yang menembus arsy hampir selalu mengubah keadaan batin lebih dulu, sebelum mengubah keadaan hidup. Karena jika hati belum siap, jawaban sebesar apapun justru bisa melukai. Di titik ini, banyak orang berhenti berharap karena mengira doanya belum didengar. Padahal justru sebaliknya, Allah sedang mendekat. Tanda kedua muncul perlahan, nyaris tidak terasa. Kamu mulai menjaga hal-hal kecil. Bukan karena takut dosa, bukan karena ingin terlihat baik, tetapi karena ada rasa tidak enak di hati ketika ingin melanggar. Lisanmu lebih tertahan, pandanganmu lebih dijaga, responmu lebih pelan. Ini bukan perubahan yang dipaksakan. Ini perubahan yang mengalir. Tahajud yang diterima selalu meninggalkan bekas pada akhlak. Doa yang sampai ke langit tidak kembali dalam keadaan kosong. Ia membawa cahaya yang bekerja diam-diam di dalam diri. Dan pada saat inilah, hidup mulai terasa seperti sedang disusun ulang. Masalah lama mungkin muncul kembali. Ujian yang hampir sama datang lagi. Situasi yang dulu membuatmu jatuh, kembali menghampiri. Namun reaksimu berbeda. Inilah tanda ketiga yang jarang disadari. Bukan masalahnya yang berubah, tetapi dirimu. Dulu kamu panik, sekarang kamu diam. Dulu kamu marah, sekarang kamu menunggu. Jika kamu pernah berada di titik ini, pahami satu hal. Allah sedang mempersiapkanmu. Karena tidak semua doa dikabulkan dengan segera. Sebagian dikabulkan dengan pembentukan. Apa yang kamu minta di sepertiga malam itu besar. Dan sesuatu yang besar tidak diberikan kepada hati yang rapuh. Disinilah banyak orang salah paham. Mereka mengira penundaan adalah penolakan. Padahal, seringkali, penundaan adalah perlindungan. Doa yang sedang dalam perjalanan menuju dirimu tidak selalu datang sebagai jawaban. Kadang ia datang sebagai jeda. Langkahmu diperlambat, rencanamu tertahan, keinginanmu digeser sedikit demi sedikit. Bukan untuk menyiksamu,
tetapi untuk menyelamatkanmu dari sesuatu yang belum kamu lihat. Jika hidupmu akhir-akhir ini terasa seperti diatur ulang tanpa penjelasan, jangan buru-buru mengeluh. Bisa jadi, itu bagian dari jawaban. Tahajud yang sampai ke Arsy hampir selalu bekerja dalam senyap, tanpa pengumuman, tanpa tanda yang mencolok. Ia mengatur pertemuan, ia menahan perpisahan, ia mengubah arah tanpa suara. Dan ketika kamu sampai pada satu titik di mana kamu tidak lagi gelisah meski doa itu belum terkabul, disitulah tanda paling dalam mulai terlihat. Kamu tidak berhenti berdoa, tetapi kamu berhenti memaksa. Kamu tetap berharap, namun kamu tidak lagi menuntut. Kamu percaya, bukan karena hasilnya sudah ada, tetapi karena Allah tidak pernah salah waktu. Jika perasaan ini pernah singgah di hatimu, jangan ceritakan kemana-mana. Doa yang paling cepat turun seringkali adalah doa yang dijaga dalam diam. Malam akan terus berganti, langit akan tetap seperti itu bagi kebanyakan orang. Namun bagi sebagian kecil, sepertiga malam bukan lagi sekadar waktu. Ia menjadi tempat pertemuan. Dan jika saat ini hatimu terasa hangat saat mengingat satu doa tertentu, mungkin bukan kamu yang mengingat doa itu. Mungkin doa itu yang sedang mendekat. Jika hatimu tergetar, jika ada satu doa yang tiba-tiba terlintas, ucapkan satu kata ini dengan tenang. Amin. Bukan untuk memaksa langit, tetapi untuk menyelaraskan hati dengan takdir yang sedang berjalan. Karena kisah ini belum selesai. Masih ada bagian yang akan membuka mata, dan bagian lain yang akan menenangkan jiwa. Dan semua itu bergerak menuju satu titik yang sudah Allah siapkan sejak doa pertama kali terucap. Ada satu fase setelah doa menembus langit, fase yang hampir selalu disalahpahami manusia. Fase ini tidak berisik, tidak dramatis, tidak membawa kabar besar. Justru di fase inilah, doa mulai benar-benar bekerja. Jika pada bagian pertama kamu merasakan ketenangan yang aneh, perubahan kecil dalam batin, dan ujian yang datang dengan reaksi yang berbeda, maka sekarang kita masuk ke wilayah yang lebih dalam. Wilayah di mana Allah mulai menyentuh akar, bukan cabang. Karena doa tahajud yang benar-benar sampai, tidak pernah berhenti hanya pada perasaan. Ia akan menggerakkan hidup, namun caranya tidak seperti yang kamu bayangkan. Banyak orang menunggu doa dijawab dengan diberi. Padahal seringkali doa dijawab dengan diambil. Diambilnya bukan sesuatu yang kamu minta, melainkan sesuatu yang selama ini kamu kira penting. Disinilah tanda keempat mulai terasa. Kamu mulai kehilangan ketertarikan pada hal-hal yang dulu sangat kamu kejar. Bukan karena kamu sudah memilikinya, bukan karena kamu menyerah, tetapi karena hatimu tidak lagi bergantung di sana. Hal yang dulu membuatmu gelisah kini terasa biasa. Hal yang dulu membuatmu iri kini terasa jauh. Hal yang dulu kamu kejar mati-matian kini terasa tidak sepenting itu. Ini bukan kegagalan. Ini bukan kemunduran. Ini pemindahan pusat. Allah tidak selalu mengangkat derajat dengan menambah. Kadang Dia mengangkat derajat dengan mengurangi ketergantungan. Ketika doa tahajud menembus Arsy, Allah mulai membersihkan ruang di hatimu. Karena apa yang kamu minta mungkin besar, dan tidak akan muat di hati yang penuh oleh keinginan-keinginan kecil. Di titik ini, banyak orang merasa hidupnya terasa hampa. Padahal yang terjadi bukan kehampaan. Yang terjadi adalah pelepasan. Allah sedang melepaskanmu dari sesuatu yang jika terus kamu genggam, justru akan menghalangi jawaban doamu sendiri. Tanda ini sering disertai dengan rasa sepi yang berbeda. Sepi yang tidak menyakitkan. Sepi yang justru membuatmu lebih jujur pada diri sendiri. Kamu mulai lebih sering diam. Bukan karena tidak punya kata, tetapi karena tidak semua harus diucapkan. Dan dari diam inilah, tanda berikutnya muncul dengan sangat halus. Kamu mulai merasa diawasi dengan lembut. Bukan diawasi yang menakutkan. Bukan perasaan bersalah yang menekan. Melainkan rasa hadir. Saat kamu hendak berbuat sesuatu, ada suara hati yang menahan. Saat kamu hendak berkata kasar, ada jeda. Saat kamu hampir mengambil keputusan tergesa, ada dorongan untuk menunggu. Ini bukan logika.
Ini bukan kebiasaan. Ini adalah penjagaan. Doa tahajud yang sampai ke langit sering kali kembali sebagai penjaga, bukan sebagai hadiah langsung. Allah menjaga langkahmu dari pilihan yang akan melukaimu sendiri. Dan seringkali, penjagaan ini terasa seperti keterlambatan. Rencana tidak berjalan mulus, langkah terasa berat, kesempatan seolah menjauh. Namun anehnya, di balik semua itu, hatimu tidak memberontak. Jika kamu berada di fase ini, pahami satu hal penting. Allah tidak sedang menjauhkanmu dari jawaban. Dia sedang mengarahkannya. Karena tidak semua yang terlihat baik benar-benar baik. Dan tidak semua yang tertunda berarti ditolak. Disinilah banyak orang gugur dalam penantian. Mereka berhenti berdoa karena mengira Allah tidak mendengar. Padahal justru di fase inilah, doa sedang diproses dengan sangat serius. Tahajud bukan doa instan. Ia adalah dialog panjang antara hamba dan Tuhannya. Dan dialog yang panjang selalu membutuhkan kepercayaan. Tanda kelima mulai terasa ketika kamu tidak lagi menghitung berapa lama doa itu belum dijawab. Kamu masih berharap, masih memohon, masih menyebut nama Allah dalam sujud. Namun kamu tidak lagi gelisah dengan waktu. Hari berjalan, malam datang dan pergi. Doa tetap sama. Dan hatimu tetap tenang. Ini tanda yang sangat jarang. Karena di titik ini, seseorang sudah berhenti mengukur Allah dengan logikanya sendiri. Ia menyerahkan kendali sepenuhnya. Bukan pasrah yang putus asa, tetapi pasrah yang percaya. Di fase ini, banyak doa justru turun tanpa diduga. Karena hati sudah tidak lagi memaksa hasil. Allah mencintai doa yang jujur, bukan doa yang menuntut. Dan kejujuran tertinggi adalah tetap bersujud meski belum melihat apa-apa. Jika kamu merasa hidupmu akhir-akhir ini dipenuhi dengan jeda, diam, dan perubahan batin yang sulit dijelaskan, jangan takut. Itu bukan kekosongan, itu ruang yang sedang disiapkan. Karena bagian selanjutnya dari perjalanan doa ini jauh lebih dalam. Di sana, Allah tidak hanya mengubah hatimu. Dia akan mengubah arah hidupmu dengan cara yang tidak pernah kamu rencanakan. Dan semua itu bergerak perlahan, pasti, dan penuh hikmah. Jika di tengah keheningan ini hatimu masih setia menyebut satu nama, masih tergerak bangun di sepertiga malam, masih menunduk tanpa tuntutan, maka ucapkan satu kata ini dari kedalaman hati. Amin. Bukan sebagai permintaan, tetapi sebagai tanda percaya. Karena doa yang sudah sejauh ini perjalanannya, tidak mungkin kembali dengan tangan kosong. Dan bagian berikutnya akan membuka satu kenyataan yang sering tidak disadari manusia, bahwa jawaban doa tidak selalu datang seperti yang diminta, tetapi selalu datang seperti yang dibutuhkan. Ada satu momen yang hampir selalu datang di akhir perjalanan doa. Momen ini tidak diumumkan, tidak diberi tanda khusus, dan seringkali baru disadari setelah semuanya terjadi. Inilah fase ketika doa yang telah menembus langit tidak lagi bekerja di dalam dirimu, tetapi mulai bekerja di sekelilingmu. Jika pada bagian sebelumnya hatimu dibentuk, dilembutkan, dan dilapangkan, maka sekarang Allah mulai menggerakkan takdir dengan cara yang sangat sunyi. Bukan dengan gemuruh, bukan dengan keajaiban yang langsung terlihat, melainkan dengan rangkaian kejadian yang tampak biasa, namun jika dirangkai, semuanya tepat. Doa tahajud yang sampai ke arsy hampir selalu turun dengan cara seperti ini. Perlahan, tenang, dan tidak bisa dipercepat. Tanda pertama di fase ini adalah pertemuan. Kamu bertemu seseorang yang tidak kamu rencanakan. Seseorang yang kata-katanya sederhana, namun tepat mengenai hatimu. Atau seseorang yang kehadirannya mengubah arah pikiranmu tanpa kamu sadari. Pertemuan ini sering dianggap kebetulan. Padahal tidak ada yang kebetulan bagi Allah. Banyak jawaban doa datang bukan sebagai benda atau keadaan, tetapi sebagai manusia. Karena terkadang, yang kamu butuhkan bukan jalan keluar, melainkan tangan yang menuntun. Jika dalam perjalanan hidupmu akhir-akhir ini kamu bertemu orang yang membuatmu lebih tenang, lebih sadar, dan lebih dekat kepada Allah, jangan remehkan itu. Bisa jadi, merekalah bagian dari jawaban yang kamu tunggu.
Tanda berikutnya adalah perubahan arah yang terasa masuk akal, padahal dulu tidak pernah terpikirkan. Rencana lama mulai terasa tidak relevan. Keinginan lama tidak lagi menggoda. Dan jalan yang dulu tidak kamu pertimbangkan, kini terasa paling masuk akal. Ini bukan karena kamu kehilangan mimpi. Ini karena mimpimu sedang dimurnikan. Allah tidak selalu memberikan apa yang kamu inginkan, tetapi Dia selalu mengarahkanmu pada apa yang paling aman bagi jiwamu. Dan seringkali, arah terbaik datang setelah kamu benar-benar berhenti memaksa arah lama. Doa tahajud yang diterima membuat seseorang berani melepaskan, bukan karena putus asa, tetapi karena percaya. Tanda yang paling halus adalah ketika hidup mulai terasa sinkron. Hal kecil terasa tepat waktu. Kesempatan datang saat kamu siap. Kesulitan muncul saat kamu cukup kuat. Tidak selalu mudah, tidak selalu menyenangkan, namun semuanya terasa pas. Inilah fase ketika seseorang mulai menyadari bahwa hidupnya tidak berjalan sendiri. Ada pengaturan, ada penjagaan, dan di titik ini, hati biasanya menjadi sangat sensitif. Bukan sensitif yang rapuh, tetapi sensitif yang peka. Kamu lebih mudah tersentuh oleh ayat, lebih dalam merasakan doa, lebih cepat menyadari ketika hati mulai menjauh. Ini bukan kelemahan, ini tanda kedekatan. Allah tidak mendekatkan semua orang. Dia hanya mendekatkan mereka yang mau datang meski tidak melihat hasil. Di fase ini, seringkali ujian terakhir datang. Bukan ujian besar, bukan guncangan yang menghancurkan, melainkan godaan untuk kembali tergesa. Godaan untuk membandingkan, godaan untuk mempertanyakan waktu, godaan untuk meragukan proses. Jika kamu mampu melewati fase ini dengan tetap tenang, tetap berdoa, dan tetap menjaga hubunganmu dengan Allah, maka satu hal perlu kamu pahami. Jawaban doa sudah sangat dekat, karena Allah tidak akan membawa seseorang sejauh ini hanya untuk mengecewakan. Jawaban mungkin tidak datang dalam bentuk yang kamu bayangkan, namun Ia akan datang dengan bentuk yang membuatmu berkata dalam hati, "Sekarang aku mengerti." Banyak orang baru menyadari bahwa doanya telah dikabulkan setelah semuanya berlalu. Setelah mereka melihat ke belakang dan menyadari bahwa setiap jeda, setiap penundaan, setiap perubahan arah, semuanya saling terhubung. Doa tahajud tidak pernah sia-sia. Ia hanya bekerja dengan cara langit, bukan cara manusia. Jika saat ini hidupmu belum sepenuhnya seperti yang kamu minta, tetapi hatimu lebih tenang, langkahmu lebih terjaga, dan hubunganmu dengan Allah lebih dekat, maka sesungguhnya kamu sudah menerima lebih dari yang kamu minta. Karena hati yang dekat dengan Allah adalah jawaban terbesar. Dan jika suatu hari nanti apa yang kamu doakan akhirnya datang, kamu akan menerimanya dengan tenang. Tanpa terkejut, tanpa berlebihan, karena hatimu sudah lebih dulu disiapkan. Jika di detik ini kamu merasa perjalanan ini terasa sangat personal, seolah kisah ini berbicara langsung kepadamu, jangan buru-buru mencari penjelasan. Cukup rasakan, ada doa yang tidak perlu diterjemahkan. Ada jawaban yang hanya bisa dipahami oleh hati yang bersabar. Dan jika sampai sejauh ini kamu masih setia bangun di sepertiga malam, masih menunduk dalam sunyi, masih menyebut satu nama dengan penuh harap dan percaya, maka satu kata ini layak kamu ucapkan dengan penuh keyakinan. Amin, bukan sebagai penutup, tetapi sebagai penyerahan, karena doa yang telah menembus langit tidak pernah kembali tanpa membawa sesuatu. Ia hanya menunggu waktu yang paling tepat untuk mengetuk pintu hidupmu. Dan saat pintu itu terbuka, kamu akan tahu bahwa semua penantian ini tidak pernah sia-sia, karena semuanya berada dalam genggaman Allah yang Maha Mengetahui, Maha Lembut, dan Maha Tepat dalam menetapkan waktu.